Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau membahas Gcam atau Google Camera yang digunakan di Android 10 build 424. Seperti diketahui beberapa teman-teman di Facebook, di Instagram, dan juga di beberapa komentar channel YouTube saya, mereka masih mengeluhkan kalau Gcam itu banyak yang tidak cocok di Android 10 ini. Jadi Android 10 build 424 ini memang karena masih baru ya, jadi untuk developer Gcam itu masih sangat sedikit yang bisa berjalan dengan baik di sini. Kali ini saya mau membagikan satu Gcam yang cukup stabil. Saya sudah coba beberapa Gcam, teman-teman bisa lihat di sini. Saya sudah download. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama DMGC, HyperCam Final, GPCam Odin, HyperPoco, PixelCam, HyperCam Final. Di sini yang berjalan dengan baik, pertama itu HyperCam Final. Ini cukup berjalan normal ketika di mode auto. Terus yang lain PixelCam ini di mode autonya bagus. Dan HyperPoco itu sampai sekali nggak bisa dibuka. Gcam Odin itu mode malamnya kameranya nggak mau buka ya, jadi gelap gitu. HyperCam Final ketika saya install malah nggak mau jepret sama sekali. Dan yang HyperCam Final ini dia oke semua sih, cuman ya ketika diganti ke mode malam dia nggak mau motret gitu ya. Jadi ada aja gitu lah. Jadi dari sekian banyak ini hanya di MGC 7.3.020 versi 4.4 ini yang menurut saya walaupun belum sempurna, fiturnya juga belum begitu banyak, tetapi ini yang paling lengkap ya. Jadi saya langsung coba aja. Yang pertama ini nih kameranya. Nah, ini user interface-nya udah mirip Gcam 7 ya, yang seri 7 kayak gini. Jadi di sini juga sudah mendukung astrofotografi kalau kalian ubah ke mode malam. Nah, ini saya misalnya pakai objek apa ya? Ini aja nih. Redoxon. Nah, di sini akan terlihat pilihan astrofotografi. Jadi teman-teman bisa menggunakan mode ini kalau kalian mau memfoto misalnya langit ketika cerah. Yang menjadi perhatian astrofotografi di sini memang tidak bisa memfoto kayak Milky Way gitu ya, hasil seperti DSLR, tapi cukup untuk mengkontraskan bahwa di langit itu ada bintang, ada bulan itu. Jadi gambarnya lebih tajam aja. Terus untuk hasilnya bagaimana? Saya sudah potret beberapa foto ya. Ini untuk mode malam cukup bagus sih menurut saya. Noise-nya tuh kalau ada sedikit cahaya ya, noise-nya tuh sama sekali nggak ada. Terus di mode lain, nah ini mode yang ini auto, ini mode malam, ini jadi lebih terang. Nanti teman-teman bisa lihat hasil fotonya di video belakang ya, di video ini. Nah, ini untuk astrofotografi, ini malam gelap banget aslinya. Ini juga, jadi ini mode astrofotografinya saya nonaktifkan, hasilnya seperti ini. Ya, intinya semua berjalan dengan baik di sini. Nah, ini aslinya ini gelap banget. Kalau kalian misalnya ini di kamar saya ya, agak berantakan memang. Jadi kalau dilihat secara langsung oleh mata, saya lampunya saya matikan hanya lampu ambience kecil, sama ini lampu yang biru ini, sama lampu yang di sana atas itu. Dan bagian ini yang difoto ini sebenarnya gelap banget. Tetapi ketika dicepret, hasilnya jadi seperti ini. Cukup terang dan gambarnya wah sih ya, oke. Nggak malu-maluin lah. Oke, sekarang kita coba jepret ya. Misalnya ini pakai mode auto. Nah, seperti itu. Jadi ketika dijepret, di sini ada tulisan memproses ya. Dan kalian bisa memilih untuk membagikannya langsung melalui WA, Twitter, atau Instagram. Asiknya sih di situ. Kalau mode auto itu cukup cepat pemrosesannya karena memang semuanya diatur auto ya. Hasilnya tajam banget loh. Kalau kalian bisa lihat ya. Keren. Apalagi kalau misalnya kalian bisa memainkan pencahayaan ya. Jadi gini, fotografi ya yang saya tahu sedikit demi sedikit dari pengalaman beberapa kali di channel Mas Wahid juga, yang terpenting adalah pencahayaannya, bukan keren atau nggak kerennya kamera juga. Sekeren apapun kamera kalau cahayanya nol itu ya sama aja, tetap hasilnya nggak bagus. Di sini memang komposisinya saya menggunakan lampu neon.
tube ya, tube LED sama lampu LED strip biru dan juga lampu warna-warni itu RGB di atas, dan hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya sih udah bagus banget nih. Di zoom pun dia nggak pecah tuh. Oke ya. Sekarang saya mau coba mode malamnya. Nah, kalau mode malam nih pemrosesannya cukup lama. Yang terpenting dari Gcam di Android 10 ini, yang penting bisa semua mode digunakan gitu aja ya. Saya nggak nyari yang hasilnya bagus atau apa sih, nggak. Karena memang masih sangat sedikit sekali. Kalau mau pesta Gcam itu ya di Android Pie. Ini saya cepet. Oke. Oh, belum mau. Saya ulang ya. Oh, nggak mau. Biasanya mau kok. Ya, untuk mode malamnya kadang nggak tahu sih, kemarin-kemarin nggak ada masalah, tapi ini saya coba agak sedikit bermasalah ya. Memang kayak gitu ya. Jadi kalau di Windows Android 10 memang ya untung-untungan gitu. Tadi saya jepret nggak mau nih. Coba sekarang saya jepret lagi, masih mau nggak dia? Tetap nggak mau. Jadi ya nggak tahu apa settingannya yang salah ya. Jadi kalau kalian lihat di Gcam ini tidak begitu banyak settingan mengenai pewarnaan ya. Jadi untuk pewarnaan hanya sekadarnya aja, misalnya kontrol HDR+, terus yang kayak gini. Untuk di Gcam waktu itu di Gcam Odin ya kalau nggak salah, itu lengkap sekali ya. Jadi milih color gamutnya, kalian mau pakai gaya kayak Pixel 3 atau pakai gaya iPhone gitu bisa milih. Nah ini saya ini ya, kayaknya ini deh yang bikin masalah. Kemarin pakai Pixel 4 soalnya. Ini saya ganti ke IMX 586. Nah, aktifkan astrofotografi. Ini saya coba jepret lagi. Pakai infinity focus saja. Kalau infinity focus harus jauh ya objeknya ya. Oke, jepret deh. Tetap nggak mau. Tadi habis saya restart mau sih, tapi masa gitu terus ya, nggak asik ya. Oke, udah saya keluarkan. Atau gini, saya hapus saja dulu deh. Penyimpanan, hapus saja. Oke, sekarang saya buka Gcam-nya. Ini mode biasa ya, auto ya. Nah, malah nggak mau. Wah, kenapa ini? Oh, jadi permasalahannya gini deh. Oke. Ini saya nanti ganti Gcam lagi deh. Coba mode malam. Mau nggak? Tetap nggak mau. Oke, fix. Saya akan hapus Gcam ini karena kemarin normal sekali, ini nggak tahu kenapa. Jadi kita tahu malah Gcam ini jadi bermasalah. Jadi nanti ketika ada yang, bang kok saya install malah tetap nggak bisa gitu. Jadi nggak perlu saya bikinkan konten terlalu dalam lagi ya. Tapi kalau yang mau install ini versinya DMGC ini nih. DMGC versi 4.4. Kalau yang mau ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, ini saya cari lagi buat teman-teman semua yang masih bingung cari Gcam apa gitu ya. Fix ini saya hapus. Informasi buat teman-teman, kalau yang mau pasang Gcam di Android 10 itu nggak bisa double. Sudah banyak sekali yang curhat bahwa harus hapus Gcam satunya, bahkan pakai parallax atau dual ini ya. Jadi mau diklon app itu tetap nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Kalau menurut saya karena memang sistemnya itu enable kamera atau API-nya kan udah di ini sama Android-nya langsung ya. Jadi mungkin ada sedikit permasalahan di situ juga. Ini saya coba cari Gcam yang menurut saya cukup cocok lah. Ini banyak banget sih sebenarnya. Setelah tadi saya ngoprek
ternyata Gcam yang udah saya download beberapa kali tadi itu banyak yang gagal. Awalnya saya mengira kalau yang DM, nah ini mana ya, nah ini yang DMGC 73.020, saya rasa ini yang terbaik ya. Ternyata tadi gagal, dan teman-teman udah lihat ya videonya, hasilnya pun jadi nggak bisa motret ya. Kemarin normal sekali, padahal saya juga heran. Dan ini udah sekian banyak Gcam saya download. Ini tadi juga saya download Tolian, terus Advanced BF, Ultra GVM, RPIL, N7P, dan Parrot. Dari sekian yang saya download ini, yang menurut saya hasilnya bagus itu yang Parrot ya. Tadi udah saya coba, semuanya normal banget, hasil kamera depannya juga bagus. Sekarang saya buktikan ya. Ini kalau teman-teman mau lihat MGC 7.3.020 Parrot 043 versi 1.1. Ini linknya, nanti saya taruh deskripsi. Kalau kalian buka linknya, langsung kalian download yang paling atas, yang Parrot 043. Bentar. Parrot 043 2020 bulan 5 09 tanggal 9. Ini ya, kalau misalnya kalian mau download. Sekarang saya mau coba nih, saya mau buktikan. Mana tadi redoxon andalan kamera, karena ini udah Gcam 7 jadi asik ya. Kalau user interface-nya itu lumayan bagus lah, saya lebih suka. Ini saya mode auto dulu ya. Nih. Fokusnya bagus banget. Oke. Nih fiturnya sama. Dan kalau cahayanya cukup, memprosesnya cepat ya. Jadi kalian bisa custom ini mau langsung share ke WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Sama kayak yang DMG7 tadi, DMGC. Dan hasilnya kalian bisa lihat. Wow. Menurut saya sih ini oke ya. Ini fokusnya kurang bagus ini tadi. Nah, sekarang kalau mode malamnya gimana? Mode malam ini harusnya lampunya saya matiin dulu. Nah, seperti ini. Ini kan di layar kayak gini ya. Ini saya coba saya potret. Nanti hasilnya gimana? Nggak dapat cahaya sama sekali nih. 1, 2. Oke. Wow. Keren gitu loh hasilnya. Cahayanya jadi menurut saya komposisinya itu cukup baik. Dan kalau teman-teman tahu di Gcam Parrot yang ini settingannya lumayan lengkap. Jadi ada beberapa settingan pro yang bisa untuk mengotak-atik warna kesukaan kalian. Misalnya shutter speednya mau diatur agak berapa lama supaya menghasilkan cahaya yang lebih baik. Nah ini hasilnya kayak gini nih. Ntar saya nyalakan lagi ya lampunya. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Menurut sih keren menurut saya. Noise-nya hampir nggak ada. Ya. Sekarang mode malam kalau terang kayak gini hasilnya gimana? Oke. Saya sudah ambil foto berkali-kali dan nggak trouble ya. Tapi nggak tahu misalnya besok setelah digunakan, soalnya ada juga kemarin yang bilang kalau bang kok Gcam saya jadi nggak bisa dipakai ya, padahal kemarin normal-normal aja. Jangan-jangan itu yang saya alami. Jadi 2 hari kemarin Gcamnya nggak ada masalah, dan tiba-tiba tadi waktu syuting saya kira bisa dipamerkan ke kalian, malah ya akhirnya nggak bisa dipakai yang DMGC tadi. Nah ini udah bagus nih hasilnya. Wow, keren. Ya, cukup bagus, lumayan lah ya. Dan untuk kamera depannya keren loh. Nah ini kamera depan ya, saya misalnya pakai mode malam, saya ambil nih. Oke. Kalian bisa lihat hasilnya keren loh. Memprosesnya, wah ini retouching wajahnya lumayan parah ya. Jadi hasilnya nggak sehalus ini sih harusnya.
Oke, tapi yang buat kalian yang seneng mukanya diperhalus ya ini bagus nih. Cuman ini bisa di nonaktifin kalau kalian misalnya nggak seneng mode kamera jahat ya. Retouch, oh hanya untuk kamera depan. Di sini ada menu tambahan retouch wajah nih. Oke ya, oke, untuk saat ini Gcam Parrot ini cukup berjalan normal. Video bagaimana coba? Ice-nya jalan, kelihatan ya. Tuh, nggak langsung ini. Dan ini 30 fps, jadi agak patah-patah gambarnya, kurang halus. Ada settingan apa aja di sini. FPS-nya bisa diganti ke 60 dan bisa. Ice-nya masih jalan. Oke, ini favorit sih kayaknya nih. Diganti 30 aja biar nggak terlalu berat. Oke ya, sekarang saya mau ngasih tahu fitur-fiturnya apa aja di Gcam ini. Yang pertama, Gcam ini cukup ringan. Fiturnya ada dari sini mode malam, potret, kamera yang auto, normal, video, lainnya. Di sini ada time lapse, photospheres, Google Lens, panorama. Gerak lambat ini nggak tahu bisa atau enggak. Kayaknya dulu sih nggak bisa ya. Dan banyak yang nanya nih. Wow, bisa ternyata. Coba aja lah gimana. Dan bisa, gila. Tapi kok kayak nggak ini ya, nggak slow mo. Kita lihat. .720p ya masuknya. Oke, berarti ini lengkap nih Gcamnya nih. Ini bisa di 1/8 kali nih, bisa disetting di sini. Hanya 2 settingan, 1/4 atau 1/8. Di sini hanya mode flash dan nggak ada aturan lainnya. Coba 1/8 ya, tadi 1/4 soalnya. Ini saya coba. Ya, dan Ace-nya masih jalan loh. Fokusnya juga bagus. Oke, kita lihat lagi videonya bagaimana. Lumayan lah ya. Oke, berarti ini lengkap nih. Buat teman-teman yang cari Gcam lengkap, ini bisa dipakai nih. Time lapse saya udah pernah coba dan bisa. Google Lens bisa. Google Lens itu fungsinya buat nyari produk. Misalnya nih kayak gini. Saya cari redoxon. Arahkan ke objek. Nah, nanti langsung nongol di website mau beli atau enggak nih di Shopee nih keluarnya. Kayak gitu ya fungsinya Google Lens. Oke, saya nggak lagi nyari. Ini bisa juga custom belanja atau makanan atau terjemahan. Bisa. Misalnya ada teks bahasa Inggris, kalian bisa tuh pakai ini. Nanti langsung ada terjemahannya. Panorama, photospheres bisa lah. Video juga bisa, kamera normal. Oke, untuk pengaturan di dalamnya ada apa aja? Di sini kita dapat menemukan flash, HDR+, kalian bisa pilih. Kalau mau bagus nih, ditambah HDR+ yang disempurnakan. Ada 3 pilihan, nonaktif, aktif, dan penambahan. Jadi ini tingkat tertingginya ini. Lalu ada saldo putih otomatis, ini kayaknya white balance ya. Bisa diatur juga di sini. Motion, ini kalau kalian foto misalnya diaktifin ada sedikit foto yang kayak animasi GIF gitu ya, tapi itu adalah foto, jadi semacam video pendek gitu, sekitar 2 detik lah. Ada timer, ada rasionya, terserah mau pilih 16:9 atau 4:3. Di dalam ada apa aja? Seperti biasa di Gcam 7 ya, jadi Gcam 7 itu hampir mirip-mirip semuanya. Di sini kalian ada berbagi sosial nih, bisa diaktifkan, kalian bisa pilih ke stories, tweet, atau WhatsApp. Dari atas ada lokasi, suara kamera, saran Google Lens, petunjuk pemberian bingkai, simpan selfie sebagai diperhatiin jauh,
gestur, jenis petak. Ini kalau mau dikasih gambar di sini ada petaknya buat mendapat gambar yang proporsional ya. Kalau kita klik lanjutan, di sini ada pilihannya lagi lebih banyak. Ini nggak usah, lensa kotor ini kayaknya nggak bakal aktif juga. Pelacakan fokus ini akan sangat berguna pada objek langsung yang terus bergerak. Ini bisa ikut jadi tracking gitu ya, tracking fokusnya bisa diaktifin di sini. Dan fiturnya banyak. Dan ini nih ada pilihan gunakan DJI P3 ruang warna. Di sini saya suka nih pakai yang ini karena karakter warnanya jadi mirip iPhone 7 hasil kameranya. Oke ya, tapi nggak natural jadinya. Nah ini kontrol RAW dan JPEG, HDR plus enhance frames, kalian bisa pilih ini. Tapi semakin banyak bingkainya nanti semakin berat pemrosesannya. Keseimbangan putih kalian juga bisa pilih. Di sini udah autonya pixel 4 XL. Exposure otomatis, saya pakai otomatis aja karena kalau manual nanti agak ribet ya. Astrofotografi juga ada. Oke. Resolusi foto kamera nih nggak bisa diganti, cuman kayaknya mentoknya di 15,9 megapiksel. Lalu video 4K bisa stabilisasi. Oke, udah itu aja. Ini tentang aplikasinya. Kalau kalian misalnya mau nyari Parrot 043. Oke ya, cukup bagus nih, bisa dipakai di Android 10 build 424. Untuk kamera depan juga oke. Di sini fiturnya sama, lengkap. Video, kamera, potret, mode foto malam. Ya, cukup bagus. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya belum mau nyoba Gcam lain karena kayaknya ini asik nih pakai Gcam yang ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dislike juga atau apapun yang menurut kalian itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.